ya pernikahan Kristen. Seberapa penting bagi kita untuk memahami tentang konsep pernikahan Kristen ini. Saya sering menyampaikan seorang penulis buku tentang pernikahan, namanya Edwin Kuhl, ya, mengatakan kalau engkau ingin menikmati surga, maka menikahlah. Ya, itu dalam bukunya dikatakan. Tetapi kalau engkau ingin menikmati neraka, maka menikahlah. Jadi pernikahan itu ada dua rasa. Rasa surga dan rasa neraka. Nah, tentunya kalau kita ingin menikmati rasa surga, maka nilai-nilai dari pernikahan kita harus sesuai dengan nilai-nilai surga. Banyak manusia-manusia di bumi ini nilai-nilai pernikahannya duniawi, tapi berharap ya pernikahannya rasa surga. Tidak akan mungkin. Itu sebabnya perlu dipahami oleh setiap kita. Ya, sebelum kita, atau ini yang sudah. Jadi di sini kan ada yang belum menikah. Ini berita baik. Makanya pikirkan dulu sebelum menikah. Jangan sesudah menikah baru mikir. Ini seringkali terbalik, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya saya akan menyampaikan topik ini, pernikahan Kristen. Dimulai dari pendahuluan. Ya. Ini tentang seperti mata kuliah ini ya. Beberapa SKS ini. Secara umum ada berbagai macam alasan orang menikah. Tetapi pernikahan Kristen itu berbeda dari alasan-alasan orang secara umum tentang pernikahan. Pernikahan Kristen adalah pernikahan yang didasarkan kepada Alkitab, di mana nilai-nilai pernikahan itu harus berlandaskan nilai-nilai Alkitab. Itu sebabnya berpikir dulu sebelum menikah, bukan sesudah menikah baru berpikir. Ya, jadi ada begitu banyak alasan orang kenapa menikah. Ya, dan secara umum kalau kita misalnya survei, alasan orang menikah itu karena sudah saling cocok, ya kan? Sudah cocok kami, Pak Gembala, saling mencintai kami, nggak ada yang bisa memisahkan kami. Roh Kudus sudah berbicara kepada saya, kan begitu ya? Dan ada juga orang menikah karena harta, ada, karena dilihat misalnya si laki-laki kaya, sehingga si wanita mau menikah. Artinya bermacam-macam alasan orang menikah. Semakin jelas alasannya, maka tentunya semakin jelaslah pernikahannya. Tapi semakin lemah dasarnya, ingat ya, semua itu tergantung kepada dasar perkawinan. Nah, ini kan teristimewa kepada, di sini ada sepasang kekasih yang sudah memutuskan menjadi suami istri. Ini ya, Tarihoran dengan Buru Marbun. Tadinya Tarihoran ini bukan dari Kristen, ya, dia dari agama yang lain. Sekarang sudah memutuskan menjadi pengikut Kristus, gitu ya. Jadi kalau ditanya nanti kenapa kalian menikah, pasti ada alasannya. Mungkin dulu si Tarihoran ini melihat Buru Marbun ini kan kayak bidadari yang jatuh dari langit. Dilihat langsung mimpi-mimpi dia malam itu, sehingga memutuskan lebih cepatlah kita, katanya kan. Ya, sehingga memutuskan untuk lebih cepat. Ya, jadi sekarang mereka memutuskan untuk menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Nah, sesudah pendahuluan kita masuk pada definisi. Itu yang saya bilang. Kalau kita sudah salah definisi, salah mengartikan, pasti hasilnya pun salah. Ini dasarnya. Jadi kenapa begitu banyak pernikahan yang akhirnya salah? Karena definisinya salah. Contoh, ada orang bilang, aku mau menikah supaya aku bahagia, katanya. Yang dinikahi pun adalah orang yang paling tidak bahagia di dunia ini. Gimana lah orang yang tidak bahagia bisa memberikan? Dan kemudian si perempuan bilang begini sama si laki-laki,
Kau berbohong. Dulu engkau bilang sama aku bahwa engkau bisa memberi aku kebahagiaan. Kebahagiaan apa yang bisa diberikan oleh orang yang tidak bahagia? Ya. Itu makanya tidak ada syarat menikah itu harus bahagia. Bayangkanlah kalau gereja memberikan syarat. Ada 70 syarat untuk menikah, salah satunya bahagia. Bayangkanlah itu. Maka dipastikan mungkin ada begitu banyak yang gagal menikah. Karena banyak yang tidak bahagia. Apa definisi pernikahan Kristen? Pernikahan Kristen adalah komitmen. Jadi antara si laki-laki dengan si perempuan, ya, saling komitmen, ya, komitmen total, sepasang kekasih terhadap Yesus Kristus dan diri mereka masing-masing untuk saling setia dalam segala hal. Nah, perhatikan kalian berdua ini ya, maksudnya yang lain juga perhatikan ini. Jadi pernikahan itu adalah sebuah komitmen. Komitmen tentang apa? Kesetiaan. Baik kepada Kristus maupun kepada masing-masing untuk saling setia dalam segala hal. Bukan main-main dan sembarangan saja. Dan itu berlaku seumur hidup. Itulah pernikahan Kristen. Berlaku seumur hidup. Jadi hanya maut. Jadi kalau contoh orang Kristen mau bercerai harus mati dulu salah satu. Kan gitu. Itulah menurut Alkitab. Dan itu sebenarnya pernikahan Kristen itulah pernikahan yang dilandaskan kepada nilai-nilai Alkitab. Jadi sekarang udah paham. Jadi pernikahan itu adalah komitmen, perjanjian. Itu sebabnya kan kalau kita mau beli barang mahal, dibuat dulu perjanjian kan, atau jual tanah disebut sebagai pihak pertama. Dengan ini menjual sebidang tanah kepada pihak disebut sebagai pihak kedua. Ada di situ perjanjian. Kenapa ada perjanjian? Karena ke depan akan ada apa? Onak dan suka maupun, kalau karena suka kan nggak perlu kita pelajari. Tapi duka ini, gitu kan? Duka ini yang penting. Nah, selanjutnya apa? Tujuan pernikahan Kristen ada tujuannya, definisinya ada. Ya, jadi inti daripada definisi tadi adalah komitmen. Komitmen untuk saling setia. Itu makanya di dalam pernikahan itu ada namanya ucap janji. Saya, gitu kan? Cuma dulu di GPI kami nggak ada itu. Ada tamu tasian hutang. Saya kan ada itu, mengambil engkau menjadi istri saya yang sah dan satu-satunya. Ya, baik dalam keadaan suka maupun duka, baik dalam keadaan miskin ataupun baik dalam keadaan sakit maupun Roh Kudus menolong saya. Itu adalah janji. Kenapa janji dulu? Ya, kenapa janji dulu? Karena akan ada tantangan. Ini kalian dengar ini. Ini kadang mohon maaf lah. Pernikahan sekarang kan banyak yang didorong oleh nafsu. Makanya semua isinya hawa nafsu. Kan gitu loh. Padahal sebetulnya kekristenan ini punya pernikahan cara Kristen itu punya definisi dan tujuannya apa? Tujuan pernikahan Kristen. Pernikahan Kristen merupakan perjanjian. Atau dalam bahasa yang lain disebut dengan kata janji di sini adalah kafnan. Ya, kafnan. Bukan apa? Promise. I am promise. Promise itu adalah perjanjian antara manusia dengan manusia. Kadang kan seringkali kita gitu. Tuhan, aku berjanji mulai minggu depan saya akan beribadah. Berjanji dia. Belum minggu depan sudah hilang dia. Karena perjanjian manusia itu nggak bisa dipegang, betul nggak? Itu makanya waktu waktu Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham diapain Tuhan? Ditidurkan dia, kan tidur dia. Jadi perjanjian itu sudah selesai baru dia. Kenapa Tuhan tidak mengikutkan si Abraham? Karena Tuhan tahu namanya janji manusia. Jadi Abraham itu digantikan oleh satu pribadi. Ya,
satu pribadi. Ya. Siapa itu? Yesus Kristus. Di perjanjian lama sudah ada dia, menggantikan kita. Ya kan? Kalau kita kan nggak mampu. Itu makanya kata perjanjian dalam pernikahan bukan promise. Janji manusia dengan manusia, tapi covenant. Itu sakral yang ditetapkan Allah sejak penciptaan manusia pertama di Taman Eden. Pernikahan juga merupakan lembaga pertama yang diciptakan oleh Allah sebelum manusia jatuh dalam dosa. Pernikahan bertujuan untuk menyatakan sifat-sifat Allah di bumi. Ya. Karena pernikahan adalah sebuah lembaga. Jadi tujuan pernikahan itu apa? Untuk menyatakan apa? Sifat-sifat Allah. Karena dia adalah lembaga. Jadi bayangkan, yang mendirikan pernikahan itu bukan presiden, tapi Tuhan. Konsep yang pertama di Taman Eden. Jadi Allah lah yang mendesain. Ya. Itu sebabnya tujuan pernikahan itu berhubungan erat dengan pribadi Tuhan. Untuk menyatakan sifat-sifatnya. Faktanya sekarang apa? Ingat, karena Allah punya tujuan yang mulia terhadap perkawinan, iblis pun bekerja keras untuk merusak perkawinan supaya lari dari tujuan. Kalau sudah lari dari tujuan, tak tahu hobi. Contoh, saudara pergi ke SPBU, ya, saudara pergi ke SPBU, tujuannya kan untuk mengisi bahan bakar. Begitu dimasukkan ke tangki mobil kita, yang keluar es krim. Coba. Ya. Toh apa WC, kloset itu tujuannya dibuat apa? Untuk apa? Hah? Untuk membuang sampah-sampah kan gitu ya. Coba kalau misalnya kalian makan di restoran, dibuatlah toilet. Bagaimana tarik orang? Pesan makan. Jadi bukan piring dibuat, tapi di toilet itu dikasih. Tidak sesuai dengan tujuan, ya kan? Jadi Tuhan merancang pernikahan untuk tujuan yang mulia. Iblis tahu itu makanya dia mati-matian. Melalui apa? Ya, melalui pembunuhan. Jadi banyak sekarang orang Kristen lalu kita bilang ya, di luar Kristen nantilah kita bicarakan. Orang menikah nggak ngerti apa definisinya. Orang menikah nggak mengerti apa tujuannya. Ingat tadi, tujuannya adalah apa? Pernikahan itu apa? Menyatakan sifat-sifat Allah di mana? Di bumi. Ya, jadi di surga itu kan itu adalah kekeluargaan. Ya, jadi sebetulnya sejatinya pernikahan itu menjadi representasi. Tahu? Contoh, kita punya duta besar di Italia, ya kan? Jadi duta besar ini mewakili Indonesia di seluruh wilayah negara Italia. Pernikahan Kristen juga sejatinya begitu. Kita ini merepresentasikan, tahu apa itu representasi itu? Hah? Menghadirkan surga melalui pernikahan di bumi. Oh, kan itu sebetulnya tujuan Tuhan. Roma simbolis, gurgari mah. Sehingga tadi Tuhan bertujuan untuk menciptakan pernikahan menjadi pernikahan rasa surga. Ini menjadi rasa nano. Ya, kadang surga, tapi jujurlah bagian 97% neraka katanya. Karena itu dia menikah tidak berpikir dulu, ya kan? Itu makanya saya bilang di Indonesia lah, saya bilang dulu, orang jatuh cinta, akal sehatnya kan hilang kan? Nggak peduli dia, ada nggak? Gimana? Punya masa depan nggak ini? Kalau di bereng mana gateng na? Contoh ganteng misteri orang mai bereng burumar punuk kan? Kan memang hira artis di mana yang bereng? Oh betul. Anak yang udah 75 nih suruh dulu nggak kita di mana? Akan dijolo ber kamu sama kita. Ya kan? Mau makan, ingat kamu. Begitu masuk menikah, mulai mau perbedaan. Karena sesudah menikah baru berpikir dia, sono do hapik, lo bunuh hapik ko. Aku mau tahu sono korek sono niau, ini nabi makan.
Seringkali terlambat sudah, nggak bisa lagi diulang. Karena begitu sudah disahkan. Udah. Apa yang dipersatukan Allah? Berbahagialah yang belum menikah ini. Lebih baik tidak menikah tapi bahagia daripada menikah. Nah ini nggak menikah pun nggak bahagia dia. Jadi tujuannya jelas. Dalam Alkitab, perhatikan nih, covenant itu adalah perjanjian antara Allah dan manusia yang diinisiatifi oleh Allah. Jadi siapa yang membuat inisiatif? Allah. Itu covenant. Bahkan di sini diartikan begini. Dalam perjanjian ini, perhatikan ini. Manusia hanya merespon perjanjian tanpa harus menyetujui perjanjian tersebut. Dalam covenant itu kita hanya merespon, tak perlu persetujuan kita. Jadi Tuhan nggak perlu bertanya mau tunduk atau enggak. Kita hanya merespon karena Dia yang membuat inisiatif. Itu namanya covenant. Dalam pernikahan itu covenant. Itu dalam pernikahan Kristen. Kalau di agama lain kan masih bisa menceraikan karena bukan covenant, promise. Bahkan nggak ada di situ promise. Tapi di dalam pernikahan Kristen itu ada covenant. Jadi sekarang contoh saya begitu menikah dengan ibu gembala ini, kan banyak hal yang nggak ku tahu. Ya, yang tadinya sesudah saya menikah sama dia kan baru aku tahu. Tapi kan nggak bisa lagi, baik dalam kelemahannya. Baru nengati arwah. Manguli manusia nggak bisa lagi. Ya kan? Kenapa? Karena covenant. Saya mengucapkan janji itu bukan kepada hanya dia, tapi kepada Tuhan. Itu covenant. Di mana manusia, saya tidak perlu persetujuan dari saya, hanya saya merespon. Ya, nanti lebih lanjut kita, karena banyak ayat-ayat ini. Sebuah kutipan dari Gary Thomas dalam penulis buku Secret Marriage menyimpulkannya dengan sangat bagus. Ini kita perlu membaca tulisan-tulisan para pakar-pakar pernikahan. Ini yang kita baca semua satu seorang. Ibu-ibu bacalah, banyaklah membaca tentang tips-tips pernikahan yang baik. Ya, jangan cari provokator-provokator. Kan banyak sekali keadaan provokator di YouTube sekarang. Kalau ada suami meracuni dia, kata. Suami pun begitu, istrinya yang tidak cantik lagi, ganti. Itu semua adalah pernikahan yang dasarkan pada setan. Ya. Jadi dia menyimpulkan dengan sangat bagus, pernikahan pada dasarnya memiliki tujuan yang sama. Untuk bertumbuh dalam saling melayani. Ya, suami melayani istri, istri melayani suami. Ya. Ketaatan. Kan ketaatan. Itu makanya istri tunduklah pada waduh nampak dia tunduk tuh iman kan mana tuh. Tak ada syaratnya. Nggak ada syaratnya, makanya nggak perlu persetujuanmu, kau harus merespon. Amin. Borak doh memang. Cara doa ini terboto mah. Iba tuduh kamu sungguh dia kualitas pernikahan surga atau neraka? Hah? Nggak mulai ini. Aduh Tuhan. Pantasan dong nak kinang orang kolam ngerespon biar tentang pernikahan nggak mulai aduh nasuga-suga. Belum terlambat, saudara. Selama kita masih bernafas belum terlambat. Amin. Amin. Nanti kita akan lihat banyak ayat-ayat di sini, saudara. Dalam ketaatan, karakter. Jadi tujuan pernikahan itu apa ini? Pengenalan dan kasih pada Tuhan, lebih dari sekedar membuat bahagia. Tuhan merancang pernikahan untuk menguduskan pasangan. Dijabarkan lebih lanjut berikut ini ada tujuan dari pernikahan Kristen secara ayat-ayat Alkitab yang mendukungnya. Yang pertama perhatikan, tujuan pernikahan Kristen menggenapi rencana Tuhan, yakni tentang kesatuan. Jadi semua pernikahan itu menggambarkan tentang sifat-sifat Allah di surga. Ada di situ Allah Tritunggal. Makanya waktu dalam firman Tuhan dikatakan, marilah kita menjadikan manusia menurut rupa kita. Kan katanya rupa kita, kata kita itu kan jamak, lebih dari satu.
Itu yang kita percayai sebagai Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan ini satu keluarga. Tapi kan kalau kita membahasakan berarti keluarga, siapa bapaknya, siapa istrinya, siapa anaknya. Karena dalam bahasa dunia, ada ayah, ada ibu, ada anak. Enggak begitu di sorga. Sama itu seperti Allah. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Berarti seolah-olah nanti yang sebelah kanan Yesus, yang sebelah kiri siapa? Ini tidak sedang berbicara secara lahiriah. Ya. Tidak sedang berbicara tentang lahiriah. Jadi di surga itu nggak ada atas, nggak ada bawah. Karena dia nggak punya sudut. Surga itu nggak ada mana kiri, mana kanan, nggak ada. Karena dia sempurna. Hanya kan begini, bahasa manusia, makanya Rasul Yohanes melihat surga di kitab Wahyu itu, aku melihat dia semua digambarkan seperti apa yang ada di. Ada kadang yang seperti bahasa karo. Tidak terkatakan apa? Lah terkatakan. Nggak bisa lagi dijelaskan karena nggak ada di bumi yang bisa menjelaskan itu. Tentang surga ada kalanya seperti itu. Jadi menggenapi rencana Tuhan, yakni Kejadian 2:24. 1, 2, 3. Kan sama itu. Sebab itu si Tarihoran akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Maksudnya bukan berarti, maksudnya berarti nggak cakapan, bukan itu maksudnya. Nanti pahami ini. Meninggalkan. Artinya sekarang apa? Kamu sudah punya kehidupan yang baru. Bukan lagi kata bapak. Ada sekarang begitu. Datang istrinya. Masa apa lah kita lu rendang? Tunggu aku tanya mamaku dulu ya katanya. Ma, bicaranya kami sama Poromen mau masak rendang. Abraham juga sebelum diberkati Tuhan apa katanya? Tinggalkanlah ayah dan dalam konsep adat Batak itu kan itu sebetulnya sudah didefinisikan itu dalam. Itu makanya ada pihak ketiga yang menjadi perwakilan dari pihak perempuan. Siapa itu? Tulang titik marak. Mak Joseph tulangnya berapa? Buat tambunan, itulah tulang titik marakku. Jadi ada pihak ketiga, sehingga nanti contoh, ya, kalau misalnya katakanlah marga punya masalah dalam rumah tangga, dia nggak langsung ke keluarganya, jangan langsung telepon keluarganya itoknya misalnya, karena itoknya pun punya masalah kan, kemana dia? Itulah menjadi bapaknya. Itu kan makanya kalau ibu gembala ini kalau di kampung dia menjadi baru samosir. Di Tarutung dia baru semurangkir. Itu makanya timar ku hamu mau hamu jolo. Anon ama sutai jaguin di mendokate. Ya partner saptungi parandu. Deh. Boy di perhar. Mau hamu ipu di ami. Mau hamu di lobang. Kadang duta telubang, bahaya majulus, nah kan? Itu artinya apa? Ini definisi. Dan adat Batak itu kan filosofinya dalam sekali, ya. Jadi ingat, jadi tujuan pernikahan itu menggenapi rencana Tuhan yang menjadi satu. Ini yang sulit. Dua menjadi. Ayo, otak kalian berapa? Dua. Dari mana tahu? Otak kalian berapa? Dua. Bagaimana otak menjadi yang dua menjadi? Itu filosofi kebenaran daripada pernikahan, konsep pernikahan. Itu sebenarnya tujuannya adalah dua menjadi satu. Dua menjadi itu rumus Alkitab tentang pernikahan 1 tambah 1 sama dengan tetap 1 menang 2. Karena kalau tetap 2 ini seleranya baru marbun dengan selera Tarihoran beda nggak? Dari selera aja bisa berantem kita nanti. Aduh, gue bilang saya dulu baru menikah dengan ibu gembala ini banyak selera yang nggak pas. Dia kan karena ada darah Manadonya jadi lebih dominan kepada Percabea.
Nah saya nggak bisa, dikit cabai mencret. Tapi terakhir saya baru berpikir memang cinta itu harus sampai mencret. Begitu. Kalau sekarang kan saling menyalahkan kan. Dia itu memang kurang ajarnya itu. Memang kalau suamiku si bangsatnya itu katanya. Dia lebih bangsat lagi sebetulnya karena menikah dengan si kurang ajar. Hanya orang kurang ajar lah yang mau menikah dengan orang. Masalahnya Pak Game, sekarang baru ku tahu. Enggak, Anda aja yang bodoh. Karena dia dari dulu udah begitu. Betul nggak? Kan dari dulu udah begitu dia. Si orang ini dari dulu udah begitu. Buru Marbun pun begitu dari dulu. Yang kedua, ini cepat-cepat aja ya, karena ada yang mau dinas malam lagi nih. Apa lagi tujuan pernikahan? Menghasilkan generasi? Lihat ini ayatnya. 1, 2, 3, baca. Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa kesetiaan. Gitu. Keturunan ilahi. Jangan akan begu. Begu melahirkan sebutun. Nggak tahu aku kenapa anakku ini kayak hantu. Hanya hantu yang melahirkan. Kuntilanak melahirkan. Gundurwo melahirkan. Setan melahirkan. Jadi kok setannya kok kaget ketika lahir setan. Memang setan. Setan ngana katanya. Kalau bahasa Manado kan setan ngana. Kalau Manado itu suka nambahin, Nias suka mengurangi. Setan, bilang setan, Nias kan setan. Bahasa Manado ditambahi dia G-nya setan. Makan. So makan ngana, itu kan. Ingat ya. Jadi tujuan pernikahan Kristen itu melahirkan keturunan yang ilahi. Itu sebabnya pondasinya jelas. Nilai-nilai pernikahan itu harus dijalankan sesuai dengan undang-undang surga. Itu makanya kalau nggak ibadah kan, di mana dia? Kenapa nggak ibadah? Nah sekarang kan banyak yang melawan. Apalagi bapak-bapak di sini banyak yang suka-sukanya melawan. Kita lihat bukannya yang melawan ini pun bukannya bisa dia entah juara 2 di kampungnya. Taksi tiruo. Mohon maaf lah. Bahkan mohon maaf, orang kalau tidak sesuai dengan nilai Alkitab itu jadi rojano. Peileho. Bilang kiri kanan, peileho koning. Makanya harus nilai-nilai Alkitab. Maka selanjutnya kalian harus dituntun dan dibina. Ya. Karena kalau nggak mau dibina jadi binasa. Jangan nanti suka-sukanya. Ada yang sekarang diatur ibadahnya, bayangkanlah, goblok kali gitu loh. Ibadah dia sekali, habis itu nggak ibadah lagi. Itu kan goblok itu gitu loh. Karena dia pikir begini, untuk apa dia ibadah hanya menunjukkan diri kepada pendeta? Pendeta pun nggak bisa memberi apa-apa kan? Kita sedang menyetor muka cari muka lah kepada Tuhan, jangan kepada pendeta. Makanya banyak jemaat cari muka kepada pendeta jadi sakit hati dia. Pendeta Sontoloyo katakan coba lah. Jangan caramu kepada pendeta, caramu lah kepada Tuhan. Amin. Amin. Ini sudah mulai dihitung nih absennya ini. 1, 2, 3. Kan kalau itu saya pendeta ini paling banyak ini. Dipikirnya pendeta ini bodoh. Banyak pendeta dibodoh-bodohi. Itu memang. Janji pun kami nanti. Kan itunya dulu kan? Ya enggak? Kami janji. Nah itulah bilang itu. Jadi kalian janji nanti sesudah itu kalian akan aktif gereja. Iya kami janji. Nah sebelum demi Allah. Demi Tuhan yang hidup. Dia pikir dia bisa bahagia membodohi pendeta. Nggak ada yang bahagia membodohi hamba Tuhan. Betul nggak kira-kira? Merana. Kalau nggak gereja dia emang rugi gereja. Enggak. Yang nggak memutuskan tidak gereja kan jadi dia yang merana. Ya, jadi menghasilkan generasi tujuan pernikahan. Jadi tadi berbicara untuk kesatuan. Dimulai mahamu seda, ate. Seda mehitani mujoto. Toko jo tari orajo. Tu boru marbunun. Seda mehitani mu. Jedang lomo bedang lomona, lomoni Tuhan nama. Molo arong masalah di hamuna, juro ham juro hana. Jadi songol dia nama noeng.
lomoni Tuhan. Amin. Hah? Wah, balo hamu di start da piang munai. Kenai begitu tama beri tanau lima te begitu. Munang ngalaw bisya. Deh. Maksay emosi mo, matur emosi. Tengalit tu siya hainna. Ay kadang apalagi mau nga markel nga sunaboy pura lao daw iba. Itu kan? Wah, aku akan pergi. Lao mana? Makanya kalau ada orang bilang begini, aku jujur 8 menit. Anak-anak ini yang kupikirkan bodoh itu. Jangan anak-anak itu. Karena suatu saat anak-anaknya akan meninggalkanmu. Ya kan? Kemarin kami kebangun, ada di situ mama kami udah tua, udah mungkin 80 sekian umurnya. Udah sendiri dia. Narodo, itu saya biarang rumahku di mana. Kalau kulihat mama ini, ku ingat mamaku, 10 anaknya, tapi di masa tuanya kesepian. Itu makanya ada istilah mengatakan kalau ada suatu waktu anakmu di jurang dan istrimu di jurang, kau pilih selamatkan siapa? Ya istri selamatkan dulu. Jangan sakit hati kau ya. Engko belum tentu pikiranmu ibe benon ati hamina dua naman non. Molo lamma tu atu puskes sama ramah itu. Kadang arong sepata asiro ngamen cerek dia matai dang ibo to be. Leo emana ngabeu betong kan amak teo pungon narwa. Itu gue natai memang inatai penga. Anak-anak tu dia lau. Membahagiakan pacarnya dia. Handphone di bapakna suhai itu orang yang handphone ni halek nak belum tentu istri dengan itu ori mana iPhone marutang PJD. Ini kan enggak di sini. Maksud banyak yang terjadi seperti itu, gitu loh. Selanjutnya apa tujuan pernikahan? Kesatuan yang menghasilkan perlindungan dan kebahagiaan ilahi. Jadi fokuslah kepada kebahagiaan ilahi. Dengar ya, dengar. Istri kebanyakan dia tidak bahagia karena merasa tidak dihargai suaminya. Itulah istri yang mencari kebahagiaan pada lahiriah, bukan kebahagiaan ilahi. Betul nggak? Aku loh Pak Gem. Selalu ada cerita ini kan. Jujur lah. Karena dia bilang, aku nggak dihargai. Ya gimana? Banyak suami yang dia jangankan kamu gitu. Dia menghargai diri sendiri aja nggak bisa kok. Ya mohon maaf, kalau dia yang masih merokok itu kan tidak menghargai diri sendiri itu kan? Ya kan? Yang masih merokok itu nggak menghargai diri sendiri. Yang mabuk-mabuk itu nggak menghargai diri sendiri. Gimana dia bisa menghargaimu? Itu sebabnya tadi carilah kebahagiaan secara ilahi itu. Itu makanya tujuan pernikahan itu kesatuan yang menghasilkan perlindungan dan kebahagiaan ilahi. Hai istri, Efesus 5 ayat 20 sampai 30. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada ini. Ayo istri-istri, kenapa kamu nggak bahagia? Karena tidak bisa tunduk melainkan tanduk. Jadi godang lunang ina amatai di bawah ketiak nih. Kan kontennya ngagodak songoni kan? Godak konten nek songoni. Biar amatai boleh na konten. Takut suaminya kepada walaupun hanya konten. Tapi itu konten itu kan sedang menggambarkan sebuah pernikahan. Banyak istri yang gagal tunduk kepada suami karena dia merasa suami tidak berfungsi. Tidak, ingat. Istri harus tunduk kepada suami bukan karena suaminya, tapi karena tunduk itu kan sikap. Sikap itu menghormati. Waduh, Pak Gembala menghormati. Ngaroja enobeng, bah nggak ada. Itu makanya tadi covenant itu tidak memerlukan persetujuan. Yang diminta dari kita hanya respon. Selama kita nggak bisa, ini istri-istri nggak, selama nggak bisa tunduk kepada suami, maka selama itu kau nggak bahagia. Amin. Ini banyak ini. Memang naknya temanggot denang roh lokhem roh. Kau nampaknya istri yang tidak tunduk itu langsung gelisah dia. Ihurne langsung mohon. Ya, marbun harus tunduk kepada suami. Tunduk itu misalnya
Contoh, maksudnya Pak Gembala maksudnya gimana dong? Tunduk kalau disuruh saya tidur di jalan, tidur saya tidak. Sikap itu. Contoh, ayo makan kotoran itu. Saya nggak bisa, maaf ya. Makan, masa gara-gara tunduk makan kotoran? Bukan itu maksudnya. Usah kamu ke gereja, katanya. Kadang-kadang pun memang banyak suami-suami tergasip kepada istri. Tidak sesuai ukuran per gerejona tu kualitas per todionna. Anggo per gereja mina kadang dikritik lah di situ. Inilah anak-anak, contoh-contoh anak-anak ilahi kan yang begini, saudara. Anak-anak ilahi, itu anak-anak ilahi, saudara. Amin. Suami yang ilahi, dengar ya, suami istri yang ilahi melahirkan anak-anak yang suami istri yang dalam tanda petik kesetanan melahirkan setan juga. Setan gentayangan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan. Jadi bagaimana jemaat harus tunduk kepada Kristus, demikianlah istri harus tunduk kepada suami. Amin. Istri-istri. Amin. Turak debe. Amin. Karena Tuhan memang suka-suka. Memang suka-suka. Itu tanggung jawab. Ya, ayat 25. Oh, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ada juga porsi suami nih. Hai suami, dengarin. Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nyawanya pun diserahkan, apalagi dong. Inilah masalahnya. Makanya aku gagal tunduk karena dompetnya nggak diserahkan. Salah. Ingat, tunduk tanpa syarat. Pak Gem, bagaimana aku bisa mengasihi istri? Kemana? Dulu dia itu suka berdandan, sekarang kayak nenek lampir lah. Apitson di mana-mana, salompas. Separuh badannya itu salompas lupa Gem. Tetap kasihi istri. Sebagaimana Kristus menyerahkan, loh, tanggung jawab suami itu lebih besar. Apa yang dilakukan Kristus di bumi ini? Hanya memberinya dia kan? Betul nggak? Kristus itu di bumi hanya memberi, nggak pernah mengambil, hanya memberi. Suami harus memberi. Amin. Jadi kalau ada sini suami yang mungkin sepanjang hari engkau udah capek, jangan engkau merasa sudah jadi pahlawan di rumah. Ayo, marsobang sini. Enggak dia anak cekangan nih, tunduk, enggak. Kalau engkau bisa berkeringat cari kerja, memang itu tanggung jawabmu. Jangan kau merasa, aku udah capek aku. Leteung bilang lagi. Ya. Jadi suami harus tak mengasihi, walaupun ada suami yang tidak dihargai istri. Dia harus tak, karena itu adalah kafna. Ya. Lanjut. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Ini ada kadang suami ini yang asik dengan dirinya sendiri, ya kan? Asik dengan dirinya sendiri. Dia lupa bahwa dia sudah jadi suami. Ya, kalau untuk dirinya apapun dilakukan, ya, dia melindungi dirinya. Ya, padahal firman Tuhan mengatakan jelas, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Ini dasar-dasarnya aja ya. Selanjutnya nanti, karena pengalaman-pengalaman itu akan membantumu. Selanjutnya nanti. Dari perikop singkat ini dapat dilihat bahwa desain awal dari pernikahan adalah untuk saling menguduskan antara suami dengan istri. Saling menajamkan, besi menajamkan. Siapa yang paling menajamkan suami? Istrinya. Siapalah yang paling menajamkan istri? Aku pernah saya khotbahkan di sini. Saya untuk yang lain saya nggak pernah menyerah. Untuk dia saya pernah menyerah. Amat Tuhan burni rajau narwaka. Jadi ketemu lawan yang
Seimbang antara Spanyol dengan Belanda ketemu. Gak ada yang mau kalah. Memang begitu desainnya. Supaya 1-1 dan 2-2. Gak ada 3-1. Masa ada yang 3-1 dihitung dipukulnya istrinya masuk ke tempat tidur karena ketakutan diseret. Sampai pingsan. Setelah pingsan dimulai dihitungnya kan. 1. Kayak main bola. 2. Sampai 8. Ingat. Jujurlah sekarang pengalaman ketemu nggak dengan lawan yang seimbang? Hah? Ya, Inang ya. Oh. Ketemulah dengan lawan yang seimbang. Aku lupa game jujurlah 10 pun kalau di perluasan sana aku lawannya. Tapi kalau di rumah itu langsung. Makanya kalau suaminya bintang 3, istrinya bintang berapa? Seimbang kan? Itulah namanya sepadan. Sepadan. Kalau sudah sepadan berpotensi sejahtera. Amin. Nggak ada hubungannya dengan paradip. Kalau sejahtera sentosa. Haleluya. Nggak ada hubungan dengan LD ini saudara. Nggak ada ini. Apalagi dengan semenjerunjung. Jadi masing-masing sekarang sudah menikah ini ketemu. Nah, kamu sudah ketemu dengan lawan yang. Kamu udah pernah nggak? Ini kan sudah berapa lama kalian menjadi berkeluarga? Sudah pernah nggak kamu stres menghadapi dia? Bilang begini Ibu Marbun, apalagi aku bilang. Bilang dulu, apalagi aku bilang. Wah takut dia bani, ancam dorong dengan hoa, mudah. Pernah stres menghadapi dia? Kan sudah mulai. Banyak kemak. Satu kedebe. Makanya aku bilang, kasih karunia Tuhan sama kalian. Makanya kalian sambut kasih karunia itu. Jangan ikuti lagi pendahulu kalian yang malas beribadah. Ya kan? Jangan. Makanya inang pun harus dituntun. Dituntunlah dengan kesabaran, jangan dengan belganya hati-hati. Ini sebabnya belga hati-hati daripada tabungan. Tabungan dengan orang hati-hati dia. Makanya banyak sekarang anak-anak yang bodoh-bodoh. Unggu dan disonggak. Aku aja kadang sama si John ini aku pikir, aduh, jangan terlalu banyak dibentak dia. Karena ini merusak kualitas syarat-syaratnya sehingga kecerdasannya musnah. Karena satu bentakan katanya menghilangkan apa? Tapi gimana lah? Ayaw piamang nanti babelgan hati-hati doa mang. Orang yang dibesarkan dengan emosi pasti akan membesarkan dengan otak. Kalau otak kurang apa yang menonjol? Nah, jadi kalau ada yang sering-sering marah-marah, otaknya memang agak kurang. Sehingga makanya harus lebih orang yang sekarang itu dibimbing. Makanya juga orang tua juga harus mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa. Perbanyak ibadah. Amin. Lihat yang banyak-banyak ibadah ini aja hampir draw kan? Nggak, kalau kalah kita nggak pernah kalah, betul nggak? Minimal apa? Seri. Iya kan? Lagi seri. Apalagi yang malas ibadah, inilah yang sering kalah. Belum ada perjuangan udah kalah duluan ini. Hangrang dok biawe, coba. Coba bayangkan. Ya, jadi ingat ya. Saya ulang ya, dari perikop singkat ini dapat dilihat bahwa desain awal dari pernikahan adalah untuk saling menguruskan antara suami dengan juga keturunan mereka nantinya, perlindungan bagi seluruh keluarga. Tak hanya itu, bila dijalani dengan penuh kasih, maka kesatuan ini akan menghasilkan persahabatan. Jadi suami istri jadi bersahabat, sinergi dan juga kenikmatan pada kedua pihak. Mergeget, mulahan mergeget. Pas akhirnya dana. Ulah masih lihat. Saya perlu sih benar berbeda kalau masih lihat kami ada yang membuat sabot tuh. Ngomong masih lihat. Nggak dia mana? Nggak ada dia baru nih raja. Saya mau teman anak nih raja dotongo. Raja na bagus. Kalau memang harus bersahabat, bisa saling curhat. Bayangkanlah kalau kayak ibu sama istri bisa curhat kan suami istri. Dari gini loh Pak. Menurut kan bisa. Ini gimana? Kalian harus bisa nanti duduk bersama. Bagaimana kita mengelola uang yang 100 juta ini? Contoh. Atau bagaimana kita mengelola yang tidak ada ini? Duduk kalian bersama. Jangan saling menyalahkan.
Ini kok mereka ini masih muda. Ini makanya kalau ada yang muda-muda kadang ipa buat tiba, berbeda sih anda. Tuh emak guarna medet dena. Biar kamu tuh siar gado si Jevi. Terus ini masih si siar gado si. Mula-mula anak sanon harus si badan anak. Opung papi. Aku dari di tapi si Jevi kan memang akadir teh. Saya semua tuh bisa mengajari si Jevi orang mas tapi. Ada kalau kadang ngopi siar gaun saya mengiri pasta. Karena masih anak-anak. Anak-anak itu begitu, banyak sekarang rumah tangga. Walaupun sudah mulai uban di kepala, tapi masih seperti mau aku kata coba nama. Sebuah utung do gembalam dan ramam segembalam aku pun nggak mau. Wahida selesai main itu. Nggak mau aku. Tutup gereja ini kata. Aku blokir nomornya. Coba kalau gembalam suka memblokir. Aku kadang sakit hati kali aku kalau ada jemaat gue yang nggak dibalas. Kupikir sampai mati kalau saya balas ya, kadang manusia awas kau. Contohnya suatu saat nggak lah saya angkat telepon menurut aku, rohan aja rupanya. Jual marbi bahkan, jual marbi kamu, jual marbi udah. Perlu deh boras. Jadi bodoh yang saya jadi boras, ya kan? Unang do, gembala lang jol mabi, lang di boras. Menak ko lang boras, emang mano mertudo. Ingat, konflik akan masuk fase konflik. Ini coba lihat ini, fase-fase menuju dan dalam pernikahan itu ada fase-fase. Yang pertama apa? Perkenalan. Kapan lah kalian kenal? Aku mesti ada kamu. Fase perkenalan. Pajupang di pengkolan ina, pajupang di pengkolan ina. Tekena mai dena suka relai. Saya pasti berkenal sama dia di mana? Di Medan. Ya, ada saya lihat wah. Cocok don gede ini naruh tongkang. Mulai ini SMS. Kita olah, tanggung oleh mana tuh? Naruh. Seumur hidupku ini yang pertama. Ditolak, belum pernah aku ditolak siapa pun. Menolak pernah. Masuk gombal kedua. Mulai dia, saya tahu psikologi main. Atau waktu itu pas liburan tahun baru, ku sengaja datang ke rumahnya. Bayangkanlah. Karena saya tahu perantau, kalau ngani di dalam tuh jabuna makin kompak nih. Unang tuh nama halek teh. Kompak. Pergi ke rumahnya, makan aku di situ. Pulang ke Medan, mulai dia sehelo. Dengan sahut aduh habe. Halak kita doh habe. Dan merasa dia mertodo. Masuk level ketiga. Ditolak juga. Terakhir putus asa. Saya bilang begini, ini yang terakhir. Mau udah lebih hoto aku. Lawan sama sang gereja unikku. Waktu saya ke Jakarta, tahu matong, jauh di lubuk hatiku. Cuma nggak diakui perempuan itu kan begitu, malu-malu tapi jual mahal, murah yang lakuin. Itu fase perkenalan. Habis itu apa? Mahalin itu. Waktu itu ada undang-undang permen, nggak boleh pacaran sama itu, nggak ada tertulis, tapi katanya begitu. Wah, borak mau. Sehingga kami berpacaran itu bepo. Lalu jangan aku mau makan durian, matung waktu kan soal nama mora de awal jui. Durian nangar pola nang hurang dewa nang maka mana ayo kita makan di sana bisa. Noek pe. Dabba mamora. Amin. Baru habis fase pacaran bertunangan. Ada yang bertunangan, ada yang langsung. Baru sesudah ini kurang satu nih. Fase baru habis bertunangan menikah, ini kurang. Mungkin aku yang salah ya. Atau di situ yang kurang. Habis bertunangan menikah, enggak langsung, memang ada yang langsung bulan madu. Itulah itu yang kadang baik. Ya, langsung apa? Hamil di luar nikah. Karena langsung bulan madu sebelum pernikahan.
Tapi saya sudah pernikahan, ada fase bulan madu. Berapa lama ini? Ini fase bulan madu berapa lama Pak Gembala? Tergantung. Ada yang 1 bulan. Ada yang 5 tahun. Ada yang cuma 1 hari. Bagi mereka. Habis itu berbeda mulai sini pesonari. Habis fase bulan madu baru masuk fase. Disinilah yang paling lama. Ada orang sampai mati terus konflik. Harusnya fase konflik ini menuju fase. Ini sebetulnya fase-fase yang sehat dalam rumah tangga. Ini sudah bau tanah masih konflik aja terus sudah diperbeda. Ala ni udah dikerobos berbeda satu tetangga bedang kurus juga dikerobos ini. Nama tua. Pailahon. Bilang dulu jangan pailahon, bilang dulu. Saya tuduh hoto aku yang mati. Apa lau ini muzo. Dalam sebuah pernikahan pasti ada fase konflik. Ingat bahwa fase konflik sejatinya adalah satu tahap dalam sebuah pernikahan untuk menuju kepada fase selanjutnya, yakni tahap dewasa. Dan semua konflik yang harus diselesaikan menurut apa? Firman Tuhan. Banyak pernikahan berakhir hanya pada fase konflik, tidak pernah dewasa sampai mati. Penyebabnya adalah tidak paham, tidak mengerti apa makna dan tujuan pernikahan secara Kristen. Coba, ayo, udah berapa tahun? Kalau mungkin ada di sini, udah berapa tahun konflik terus? Itu menuju pada kita semakin dewasa. Amin. Namanya dewasa ini, biar kamu jo. Kalau saya ingat dulu waktu saya masih anak-anak, kalau di ladang pas matahari di atas awan, langsung saya kerja. Begitu awan pergi, matahari pergi. Tapi lihat orang dewasa, mau matahari, mau hujan, tetap dia. Karena itu namanya tanggung jawab. Bolehkah bercerai dalam pernikahan Kristen? Ini kan pertanyaannya. Dengarkan kalian ini. Boleh nggak bercerai? Kalau di agama yang lain kan boleh. Poligami boleh, di Kristen nggak boleh. Matius 19:6. Baca 1, 2, 3. Jadi nggak boleh bercerai. Yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Pak gimana? Anak tolak bebas, Pak. Nggak ada cerita nggak tolak. Ikut tolak dong. Makanya berpikir dulu. Amin. Biar jokan aku sangat sorot ber. Bu ini kayak budi ber. Orang mana salah kumangat be. Pet today. Mau pulang ke rumah aja dia taruh rumah gitu. Padahal nggak ada lagi rumahnya selain itu. Kecuali dia seperti Agnes Monica banyak rumahnya. Konten pun nggak jalan. Padahal dia orang konten sudah ada cair 20 juta. Gara-gara itu serius dia. Jadi boleh ke bercerai tidak boleh. Maliaki 2:16. 1, 2, 3. Maka jagalah dirimu dan janganlah pengkhianat. Jangan pengkhianat. Jadi Tuhan membenci perceraian, nggak boleh bercerai. Itu kosop ya umurmu, kalau nanti kalian hidup 120 tahun, banyak kok mak. Makanya kalau engkau ingin rasa surga, bangun pernikahanmu di atas nilai-nilai surga. Gimana caranya? Aku nggak dituntun aku, makanya kamu harus mau dituntun. Kadang nggak mau dituntun, contohnya hari Minggu pun nggak datang. Siapa yang mau nuntun dia? Ibadah harus datang, harus supaya selamat pernikahannya. Amin. Boleh sonah dari orang. Tengok Quran Nabi isi. Lukas 16 ayat 18. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang ceraikan suaminya, ini kan ada begini. Oh ini ada perceraian. Satu kali kan orang ngotot pada Yesus. Tapi Musa dikasihnya surat. Karena ketegar tengkukan mula. Ada orang Israel yang keras. Musa memberikan surat cerai. Tetapi dengar. Ini dia. Ada orang memang memutuskan bercerai.
Tapi dengar, orang kalau sudah memutuskan bercerai, maka resikonya jangan menikah lagi. Karena kalau dia menikah, dia berzina. Dia berzina. Itu kan Kristen, enggak semua enak memang Alkitab ini. Makanya nang baik kalau mau mati. Kesimpulan, pernikahan Kristen adalah kontrak di mana baik buruknya tidak boleh menjadi alasan untuk mundur. Menikah ini sudah selesai ini. Ya. Menikah adalah sebuah keputusan hidup dan telan semuanya tanpa saling bodut, maksudi paet, bodut, tonggi, apalagi sapok, telan semua. Amin. Kalau ada apa, jangan sembarangan engkau membuka aibmu kepada orang. Ini sekarang banyak itu. Si istri semua diceritakan tentang kelemahan suaminya. Mohon maaf, sampai masalah ranjang pun dikasih tahu. Tahu kau suamiku nggak tahan 3 menit katanya. Cobalah semua kan. Kalau ada masalah, carilah orang yang tepat. Saya selalu memberikan nasihat kepada orang-orang yang kita konseling pranikah. Kalau ada suatu saat masalah dalam pernikahanmu, nggak ada lagi jalan keluarnya, siapa yang kalian percaya untuk bisa ikut campur? Ya amanglah katanya. Pendeta, memang jadi repot kita ditambah tugas kita. Nanti ada jam 3, tolong maju amang, nama teh. Jadi repot di banyak. Ya tapi memang boleh. Siapapun yang kita anggap dewasa dari jemaat ini misalnya, kita anggap dewasa bisa memberi masukan, ayo sharing sama dia. 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 5 dan 10, ini ayat yang terakhir ya. Kita lihat ini ya. Dan sekarang agak dotong majah asana molokan nijah tersimpan di memori itu. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tinggal dah mulu semanguli, kan? Ada nung nyotol langsung titik. Kom ada pe. Tetapi mengingat bahaya percabulan, itu amarang manguli mana orang porno diutuk-utuk nah. Tapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajiban terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Ngetu semua kan? Hah? Daung. Kewajiban mengelupa maksudnya. Kasih dia sarapan. Nak kulit tijuri sarapan nih. Gue lebih yang naik bagi mulai tijuri lang. Duduk tiba. Alang nih tijur mido rasu nih. Jalan rasu ini beko stres. Ya kan? Istri tidak berkuasa atas tetapi suaminya. Jadi yang berkuasa atas tubuh istri itu adalah suami. Demikian pula suami sebaliknya juga begitu. Jadi nggak boleh ego. Makanya pernah saya sampaikan ini. Ya, seks itu untuk menyenangkan pasangan, bukan menyenangkan diri sendiri. Kalau kita bicara tentang seks kan tabu ini. Nah, iblis lah yang bilang begitu. Ya, karena seks itu sesuatu yang suci. Kalau dilakukan secara benar, tapi ketika seks dilakukan secara tidak benar, mendatangkan apa? Kutuk datang. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggoda kamu karena kamu tidak tahan bertahan. Jadi kadang ada mungkin masalah suami istri. Jadi mereka sepakat, sonom mebah, aula jauh tok itu jauh ni omakku. Kesepakatan di situ untuk bisa saling menang litun. Nanti dia ngalau mana? Ya, lau sendiri dan roh sendiri mesti. Jangan cepat-cepat meninggalkan rumah. Harus kesepakatan. Kan ini, loh. Sekarang mau nggak menurut firman Tuhan? Coba bayangkan selama ini kebanyakan di antara kita menyelesaikan masalah dalam rumah tangga menurut firman Tuhan atau menurut cara kita?
Makanya gabe makin dalam. Makin dalam kan? Nah tadi itu dua sahih, nah tiga sahih nah. Saplono. Matu tidak arah bagian. Mulai ambil orang berharapan ini. Coba karena engkau selalu kita cenderung menyelesaikan masalah menurut cara kita. Ingat, mau rumah tangga pernikahan yang rasa surga? Ikuti petunjuk Alkitab. Amin. Ayat 10. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku kata Paulus, tapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kalau ada seorang memutuskan, konsekuensinya hiduplah sendiri. Atau kalau sudah kematian terjadi, kita merdeka. Salah satu mati. Makanya doakanlah salah satu mati. Jadi kalau ada yang mau bercerai, bilang begini, kita bercerai. Oke, mari kita berdoa salah satu di antara kita harus mati. Harus ada yang mati karena perjanjian itu nanti baru dibatalkan sesudah salah satu atau keduanya modding. Namanya sudah modding, bisa nggak dituntut dia? Contoh ada orang berutang ke bank, 300 miliar utangnya, mati dia, selesai. Masa datang, mameloi nak tebah, tu kuburan nama mereka, tu kuburan nak kamu lau. Tapi ingat di bank harus ada perjanjian itu. Sekarang nggak semua, karena menurut undang-undang perbankan, menurut undang-undang bukan hanya harta yang bisa diwariskan, hutang pun menjadi warisan. Itu ada undang-undang itu, undang-undang ahli waris namanya. Makanya harus pintar kita baca, pelajari, jangan cuma 100 orang aja yang kita baca. Udah maksud neon, mana coba. Memang molonga sega roha. Asal ni jaha status nasional ada maksud nion. Habis united di mana muse? Kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan katakan. Kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, ini berarti kamu tidak beriman dia. Katakanlah bukan Kristen. Dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan. Contoh, ada si laki-laki, istrinya bukan Kristen. Mereka menikah dulu, dia bukan Kristen lah gitu loh. Nah sekarang ada dua pilihan. Sebetulnya Tuhan bilang nggak usah diceraikan. Tetapi perhatikan ini. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istri, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suami. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemara. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak. Perhatikan 15. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarkanlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Artinya kita merdeka. Misalnya adalah orang udah pernah menikah dia, tapi dinikahkan bukan secara Kristen, dan mereka bercerai. Udah ada anak, mereka bercerai, dan datanglah misalnya dia pacaranlah dia kepada seorang Kristen yang tidak terikat dengan perkawinan. Pertanyaannya, boleh nggak gembala dia diberkati di gereja? Boleh nggak? Karena dia orang kan firman Tuhan. Dalam hal ini demikian saudara atau saudara tidak bertikai, tapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam, artinya berdamailah. Tapi kalau sudah memutuskan, ini konsekuensinya. Jadi sekarang bukan boleh atau tidak boleh bercerai. Memang oke lah, kan banyak yang jugul sekarang. Bercerailah. Tapi konsekuensinya apa? Apa konsekuensinya? Kecuali di salah satu. Makanya tanyakum ma. Tuhan. Udah ngawala pemungan sama jualap Tuhan. Memang udah benar perlu. Sudah selesai ya? Udah. Nggak selesai. Nah saya pernah menghadapi masalah seperti ini bukan di jemaat ini. Ada satu jemaat kawan yang pernah konseling ke saya. Ini emang gimana? Ini seorang ibu. Ya kan seorang ibu. Tapi ini nggak selalu sama. Tapi iman ibu ini.